Bayangin kamu lagi nongkrong sama teman, minum kopi, terus ngobrol soal masa depan. Temanmu nanya, lo gimana caranya bisa nabung banyak dan mulai investasi di usia 20-an? Kok gue masih gundah, gaji udah tipis, tabungan pun numpuk di rekening biasa doang. Nah, di momen itulah kita mulai cerita gimana sebenarnya jalan jadi kaya di usia 20-an itu nggak sesulit yang dibayangin. Asal kita tahu peta dan mau melangkah sedikit demi sedikit. Waktu aku sendiri masih awal-awal kerja, rasanya gaji 5-6 juta. Kayak rezeki nomplok. Tapi setiap bulannya selalu aja habis tanpa terasa. Kenapa? Karena aku belum punya arah yang jelas. Sampai suatu hari aku baca laporan OJK yang bilang hampir 55% investor pasar modal di Indonesia itu generasi milenial dan Gen Z. Mereka udah mulai berani nyemplung investasi. Padahal umur rata-rata baru di bawah 30 tahun. Loh, kok mereka bisa? Mereka paham satu hal, tujuan keuangan. Mereka nggak asal nabung. Kamu pernah coba buat daftar 3 tujuan? Misalnya liburan ke Bali dalam 6 bulan, kumpulin DP motor tahun depan, dan siapkan dana pensiun di usia 50. Kata orang, kalau tujuanmu jelas, otomatis kamu bakal lebih disiplin. Jadi, begitu gaji masuk, langsung alokasikan sebagian buat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang itu. Aku sendiri dulu bikin teknik gaji terpotong otomatis. Pas gaji cair, auto debit 20% langsung ke rekening investasi. Sisanya baru dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Jadi sebelum kamu sempat tergoda beli sepatu baru atau keluar nongkrong terus, dana masa depanmu sudah aman duluan. Dan ingat, 20% itu angka minimal. Kalau kamu bisa 30% atau 40%, bonus buat kamu. Setelah punya tabungan rutin, langkah selanjutnya adalah memilih instrumen investasi yang cocok. Di usia 20-an kita masih punya jangka waktu panjang untuk memulihkan fluktuasi pasar. Makanya reksadana dan saham blue chip jadi opsi menarik. Reksadana dikelola profesional. Cocok buat kamu yang mau jalan santai tapi tetap cuan. Saham blue chip, meski naik turun, dalam jangka panjang biasanya naik lebih tinggi dari inflasi. Kalau kamu tipikal yang butuh kepastian, obligasi negara atau SBN bisa jadi pelabuhan aman. Sedikit lebih rendah returnnya dibanding saham, tapi setidaknya kamu tidur nyenyak karena jaminan pemerintah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, tapi gimana caranya mulai? Kan takut salah pilih. Disinilah riset kecil berguna. Cek situs resmi OJK atau IDX, baca prospektus reksadana, pantau laporan keuangan emiten. Kalau mau main saham, mulai deh, ambil modal kecil, misal 100.000 rupiah dulu, biar kamu merasa nyaman. Setelah beberapa bulan lihat hasilnya, baru tambah porsi investasimu. Sambil investasi itu jalan, ide multiple streams of income juga perlu kita jalankan. Jadi, nggak cuma gantung hidup sama gaji kantor. Kebetulan, dalam Forbes Under 30 Asia, ada kisah Nathan Gunawan, pendiri Palav Technologies, yang memulai karirnya dengan alokasi pendapatan ke riset fintech. Dia juga ambil proyek sampingan, ngerjain analisis data ke perusahaan startup lain. Hasilnya, selain pengalaman, dia dapat tambahan modal untuk scale up usahanya. Hingga sekarang Palav jadi mitra Shopee dan bank besar, mendukung proses kredit triliunan rupiah. Intinya, waktu kamu jago satu skill, misal video editing, desain grafis atau copywriting, buka peluang freelance setelah jam kerja. Setiap video yang kamu edit, setiap artikel yang kamu tulis, itu potongan cuan yang bisa kamu alokasikan lagi ke investasi. Di tengah semua aktivitas ngejar cuan ini, satu hal yang sering kita lupakan, proteksi diri. Bayangin tiba-tiba kamu sakit berat atau kecelakaan, biaya rumah sakit bisa bikin habis tabungan dan bikin investasi stop. Makanya, sediakan dana darurat setara 3-6 kali pengeluaran bulanan.
Misal kalau butuh 5 juta rupiah per bulan, berarti siapkan minimal 15-30 juta rupiah. Taruh di instrumen liquid seperti tabungan terpisah atau deposito. Lalu jangan remehkan asuransi kesehatan. Pilih yang cover rawat inap dan operasi. Kalau kamu sudah mulai memiliki tanggungan, misal cicilan rumah atau keluarga kecil, tambahkan juga asuransi jiwa atau penyakit kritis. Dengan proteksi ini, aset yang kamu bangun aman dari risiko tak terduga. Sekarang, coba kita tarik garis besarnya. Pertama, tetapkan tujuan. Tanpa ini, menabung dan investasi seperti jalan tanpa petunjuk. Kedua, bayar diri sendiri dulu. Auto debit minimal 20% dari gaji ke tabungan dan investasi. Ketiga, pilih instrumen sesuai profil risiko. Reksadana, saham, obligasi, atau kombinasi. Keempat, buka pintu cuan lain lewat freelance, bisnis online, atau content creation. Kelima, lindungi diri dan dana darurat supaya perjalanan finansialmu tetap lancar meski badai datang. Nah, banyak yang bilang, masa ia harus nunggu umur 30 baru mulai serius urus keuangan? Padahal usia 20-an adalah momen emas. Energi masih melimpah, peluang learning tinggi, dan waktu di tangan kita. Kebiasaan kecil yang konsisten, misal alokasikan 20.000 per hari ke investasi, dibuat terus-menerus selama 10 tahun. Hasilnya bisa ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Tergantung instrumen dan market return. Kalau kamu masih ragu, ingat kembali cerita Nathan Gunawan. Dia bukan berasal dari keluarga konglomerat, tapi disiplin budgeting sejak magang, dan berani coba investasi kecil. Sekarang, di usianya yang belum 30, dia sudah punya portofolio senilai puluhan miliar. Bukan keberuntungan semata, tapi kedisiplinan dan strategi. Sekarang, giliran kamu memulai. Coba minggu ini buat tujuan keuanganmu, atur auto debit, dan pelajari satu instrumen investasi. Pilih yang paling menarik buat kamu. Ingat, langkah pertama itu yang paling sulit, setelah itu kamu akan terbiasa. Kesimpulannya, di usia 20-an, kekayaan bukan tentang seberapa besar gaji kamu, tapi seberapa bijak kamu mengelola dan mengembangkannya. Mulai dari tujuan yang jelas, disiplin menabung dan investasi, bangun penghasilan tambahan, sampai proteksi diri, semua elemen itu jika dijalankan konsisten akan membentuk kebiasaan finansial yang kuat. Jadi jangan tunda lagi, perjalanan kaya mulai sekarang. Oke, sekarang aku mau dengar dari kamu. Langkah pertama apa yang akan kamu ambil minggu ini? Tulis di kolom komentar, ya.